Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Nurhayati dengan NIM 21081130039. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjatid Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Implementasi Program Sekolah Mengaji dalam Meningkatkan Kompetensi Baca, Tulis dan Hafalan Al-Quran di SMP plus Al-Basyiriyah Pangalengan. Selanjutnya, latar belakang masalah. Program Sekolah Mengaji merupakan inisiatif pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran di kalangan siswa. Program ini menjadi bagian penting dalam pendidikan agama Islam yang tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pertama, pendidikan agama Islam diharapkan dapat membentuk sifat dan moral siswa. Yang kedua, kemampuan dasar dengan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, pembentukan karakter sehingga menghasilkan akhlakul karimah melalui pembiasaan. Pendidikan agama Islam memiliki peranan penting dalam membentuk sifat dan moral siswa. Salah satu bagian dasar dalam pendidikan Islam adalah kemampuan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Keterampilan ini tidak hanya penting untuk aspek spiritual, tetapi juga untuk mengembangkan pemahaman literasi keagamaan siswa. Berdasarkan kurikulum pendidikan agama Islam tahun 1994, siswa diharapkan memiliki 4 kemampuan. Yang pertama, fasih membaca surat-surat Al-Quran. Yang kedua, menyalinnya dengan baik. Yang ketiga, mengartikan dengan benar. Dan yang keempat, menjelaskan isi atau maknanya. Kemampuan membaca harus benar dari segi makhraj dan ilmu tajwid. Di SMP plus Al-Basyiriyah Pangalengan, implementasi program ini menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran melalui pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan. Diharapkan siswa mampu menguasai keterampilan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid, menulis ayat dengan baik, serta meningkatkan hafalan mereka secara bertahap. Adapun tujuan program sekolah mengaji. Yang pertama, meningkatkan pembiasaan budaya mengaji. Memperkuat budaya mengaji di tataran kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung, terutama bagi usia sekolah. Yang kedua, memperkuat rasa cinta Al-Quran, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran melalui pembiasaan membaca, menulis, menghafal, dan menghayatinya. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Memperkuat iman dan takwa masyarakat Kabupaten Bandung sesuai visi pemerintah daerah. Dan yang keempat, memperkuat karakter Pancasila dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama. Program sekolah mengaji merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bandung melalui inisiatif Bupati H.M. Dadang Supriyatna untuk penguatan sifat percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari visi pembangunan daerah bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera, atau disingkat BEDAS. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimana implementasi program sekolah mengaji dalam meningkatkan kompetensi membaca Al-Quran di SMP plus Al-Basyiriyah Pangalengan? 2. Bagaimana efektivitas program sekolah mengaji dalam meningkatkan kemampuan menulis ayat Al-Quran dengan kaidah yang benar? 3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan program sekolah mengaji di SMP plus Al-Basyiriyah Pangalengan? 4. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program sekolah mengaji di SMP plus Al-Basyiriyah Pangalengan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, mendeskripsikan implementasi program sekolah mengaji dalam meningkatkan kompetensi membaca, menulis, dan hafalan Al-Quran di SMP plus Al-Basyiriyah Pangalengan. Yang kedua,
menjelaskan efektivitas program dalam meningkatkan kompetensi baca, tulis, dan hafalan Al-Quran siswa. Yang ketiga, menggambarkan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut. Dan yang keempat, menemukan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program sekolah mengaji. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan Islam, khususnya terkait dengan implementasi program-program pendidikan Al-Quran, menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, serta memberikan dampak positif terhadap kompetensi siswa. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kebijakan bagi sekolah, memberikan rekomendasi strategi bagi guru dan ustadz atau ustazah, meningkatkan kompetensi peserta didik, serta menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan terkait program sekolah mengaji. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam program sekolah mengaji. Pertama, metode membaca dengan menggunakan metode Baghdadiyah, Iqra, tutor sebaya, dan Qiraati untuk mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan fasih dan sesuai tajwid. Yang kedua, metode menulis. Menggunakan metode imla dengan menyalin, mengamati, menyimak, tes, metode drill, dan yanbu'ang untuk melatih penulisan huruf hijaiyah dengan benar. Yang ketiga, metode menghafal. Dengan menggunakan bi'al-nazar, tahfiz, talaki, takrir, tasmi, klasikal, individual, dan drill untuk membantu siswa menghafal Al-Quran. Metode pembelajaran dalam program sekolah mengaji diserahkan kepada guru ngaji di sekolah masing-masing. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengajarkan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Penilaian hasil pembimbingan BTHQ atau baca tulis hafalan Al-Quran dilakukan minimal 1 kali dalam 1 semester, mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan untuk melihat kemampuan siswa dalam menghafal Al-Quran juz ke-30 dan surat-surat pilihan. Adapun implementasi program sekolah mengaji. Pertama, pemetaan dan pembagian tugas. Pemetaan tempat tugas guru mengaji berdasarkan SK dari Bupati, koordinasi melalui wilayah pendidikan kecamatan, dan pemberian surat perintah oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua, sosialisasi program. Sosialisasi kepada pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, koordinator wilayah pendidikan, pengawas atau penilik, dan kepala sekolah. Yang ketiga, bimbingan teknis. Pelatihan untuk tenaga pendidik, guru PAI, kepala sekolah, pengawas, dan koordinator wilayah pendidikan tentang alur program dan bahan ajar. Yang keempat, pelaksanaan program. Kegiatan pembiasaan BTHQ minimal 1 kali seminggu selama 60 menit melalui tatap muka atau virtual dengan jadwal yang disepakati. Implementasi program sekolah mengaji di SMP Plus Al-Basyiriyah Pangalengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga tenaga pendidik di sekolah. Program ini dilaksanakan secara terstruktur dengan tahapan yang jelas, mulai dari pemetaan tugas hingga pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi program. Pertama, perencanaan dengan menyusun rencana pembelajaran dan target capaian program. Yang kedua, pelaksanaan dengan menjalankan program sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, monitoring dengan pemantauan teknis oleh kepala sekolah dan manajerial oleh pengawas. Dan yang keempat, evaluasi dengan menilai proses pembelajaran, keterlaksanaan, dan ketercapaian program. Monitoring program sekolah mengaji dilakukan melalui 2 cara. Pertama, monitoring teknis oleh kepala sekolah untuk melihat kesesuaian dan perkembangan pelaksanaan program, serta monitoring manajerial oleh pengawas untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program.
Selanjutnya, evaluasi yang dilaksanakan mencakup evaluasi proses pembelajaran, keterlaksanaan dan ketercapaian program yang melibatkan pihak penanggung jawab dan pelaksana. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan program. Pertama, faktor internal. 1. Motivasi siswa yang kuat untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, minat dan kecenderungan positif terhadap pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan dasar membaca Al-Quran yang baik. Yang keempat, disiplin dan konsistensi dalam mengikuti program. Dan yang kelima, kesabaran dalam menghadapi proses pembelajaran. Adapun faktor eksternal, 1. Dukungan lingkungan terutama dari orang tua. Yang kedua, peran guru atau ustaz yang konsisten dan berkomitmen. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas memadai. Yang keempat, metode pembelajaran yang efektif dan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima, kolaborasi antar pendidik di lingkungan sekolah. Adapun faktor penghambat program sekolah mengaji. Faktor internal. 1. Kurangnya kepercayaan diri siswa dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, rasa malas yang menjadi penghalang konsistensi belajar. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan manajemen waktu yang kurang baik. Yang keempat, kesulitan dalam pengucapan huruf hijaiyah dan penerapan tajwid. Adapun faktor eksternal, 1. Keterbatasan fasilitas, ruang belajar dan media pembelajaran. Yang kedua, kurangnya dukungan dari berbagai pihak termasuk keluarga. Yang ketiga, metode pengajaran yang monoton atau kurang sesuai. Dan yang keempat, tantangan modernisasi yang mengganggu interaksi dengan Al-Quran. Selanjutnya, tantangan di SMP Plus Al-Basyriah. Pertama, sekitar 40% siswa masih kesulitan membaca Al-Quran. Yang kedua, hanya 30% siswa yang bisa menghafal minimal 1 juz Al-Quran. Dan yang ketiga, kesulitan dalam pengucapan huruf dan penerapan tajwid. Selanjutnya, metode penelitian untuk evaluasi program. Pada proposal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggali informasi secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami implementasi program. Yang kedua, lokasi penelitian dilakukan di SMP Plus Al-Basyriah yang berada di Jalan Komplek PLTA Cikalong, Kampung Waspadana, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Dengan informan penelitian yaitu kepala sekolah, guru agama, ustadz atau ustazah, siswa, dan perwakilan orang tua siswa. Dan selanjutnya teknik analisis data menggunakan model Mills dan Huberman dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Penelitian tentang implementasi program sekolah mengaji di SMP Plus Al-Basyriah Pangalengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena yang kompleks, yaitu implementasi program, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap kompetensi siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, yaitu partisipatif dan non-partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Selanjutnya, jadwal penelitian. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini tertera pada tabel berikut. Yang pertama, penyusunan proposal penelitian yang dilaksanakan di bulan Januari dan Februari. Yang kedua, bimbingan proposal yang dilaksanakan di bulan Maret. Yang ketiga, seminar proposal yang dilaksanakan di bulan Maret. Dan yang keempat, pelaksanaan penelitian dengan observasi dan wawancara yang dilaksanakan di bulan Maret. Yang kelima, pelaksanaan bimbingan skripsi yang dilaksanakan di bulan Maret dan April.
Yang keenam, analisis data penelitian dan penyusunan skripsi yang dilaksanakan di bulan April. Yang ketujuh, penyerahan skripsi dilaksanakan di bulan Mei. Dan yang kedelapan, sidang skripsi yang insya Allah dilaksanakan di bulan Mei. Selanjutnya, ini adalah profil saya dengan kontak 0882 1842 2363 dan email saya di novinurhayati024@gmail.com dan alamat saya berada di Kampung Cikondang, RT 3 RW 3 Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung dengan kode pos 40378. Sekian dan terima kasih pemaparan proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.